dengan kekhawatiran ada itu, yang pertama akan melemahkan otot iman ya. Ya. Jadi nggak punya pengharapan, berdoa malas, baca Alkitab malas. Ya karena kita percaya pada yang lain. Iya, karena fokusnya ke situ gitu. Jadi begitu khawatir, pagi mikirin itu, siang mikirin itu. Maka kekhawatiran itu kan merimnao kan, berpikir terus menerus kan, kepikiran terus menerus. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Shalom. Jumpa kembali di podcast Igrea Ngopi, ngobrolin pesona Injil yang luar biasa. Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang sangat manusiawi, kekhawatiran. Semua orang pernah khawatir tentang uang, tentang masa depan, keluarga, pelayanan, kesehatan, relasi. Ada banyak kekhawatiran muncul, tapi pertanyaannya, kenapa hati manusia itu mudah merasa gelisah dan khawatir? Hari ini sudah bersama saya seorang narasumber, Mas Didi. Apa kabar Mas Didi? Selamat sore. Selamat sore. Mantap, luar biasa. Sekali. Jadi kita langsung masuk ya. Oke. Obrolan kita. Ya. Jadi apakah khawatir itu normal, Mas? Kalau pertanyaannya apakah khawatir normal, kita lihat dari sisi kita sebagai manusia gitu ya. Ya pada umumnya semua orang punya khawatir. Jadi karena orang itu umum, khawatir itu umum, dianggap biasa ya, akhirnya normalnya sebagai manusia yang hidup gitu kan. Saya khawatir, Pak Daniel khawatir, mungkin teman-teman yang mungkin hari ini yang di dalam Tuhan khawatir, yang di luar Tuhan juga khawatir. Jadi khawatir semua. Jadi karena berbondong-bondong khawatir, maka dianggap normal ya. Gitu. Karena semua mengalaminya ya. Iya. Jadi kenormalan. Tapi bagaimana sendiri kalau Alkitab kan mengatakan jangan khawatir. Nah, ini menarik. Itu gimana? Di sini nanti kita akan melihat perbedaan ya. Karena begini, kenapa kok Tuhan Alkitab berkata jangan khawatir. Nah, ini tentu kita melihat dari satu pribadi Allah itu sendiri ya. Kita mengambil pribadi Allah itu sebagai satu-satunya pusat penyembahan, pusat dari segala hormat, pusat dari segala harapan, itu ada pada Allah. Cuma masalahnya Allah nggak kelihatan. Allah itu nggak kelihatan. Terus sakit itu langsung berasa, nggak punya duit itu langsung berasa. Nah jadi disinilah lalu muncul kekhawatiran itu. Nah menariknya kan Tuhan berkata jangan khawatir. Jangan khawatir. Iya. Nah, jadi mengapa Allah berkata jangan khawatir kan gitu? Nah tentunya begini, kembali manusia itu tentunya konteksnya kita bicara manusia yang sudah jatuh dalam dosa ya. Manusia itu sudah terlepas dari yang namanya cengkeraman Allah yang seharusnya, terlepas dari perlindungan Allah yang seharusnya, di mana itu Allah adalah sumber dari segala kebutuhan manusia. Nah, di sini ketika manusia keluar dari kekuatan atau kekuasaan Allah itu, manusia kan tetap, ketika manusia terpisah dari Allah, manusia tetap tidak kehilangan yang namanya keinginan. Iya. Keinginan hati ya. Yes. Jadi tidak serta-merta ketika manusia terpisah dari Allah lalu juga langsung nggak punya keinginan seperti robot gitu. Seakan-akan dia ya berjalan kayak robot. Justru ternyata manusia dikendalikan oleh keinginannya itu. Berarti jadi kekhawatiran itu bukan sesuatu yang berasal dari luar, ya, tapi berasal dari keinginan yang ada di dalam hati dong. Berarti itu arah hatinya dong. Arah hati. Nah, jadi arah hatinya karena sudah terpisah dari Allah, ya. Terus sehingga diarahkan kepada hal yang lain, sesuatu yang lain yang di luar tadi. Ya, jadi pada dasarnya manusia itu kan memburu apa yang harus dia puaskan dalam dirinya. Ya? Dia sangat bergairah dengan apa yang dia apa yang dia inginkan. Nah itu tenaganya, seluruh pikirannya semua tercurah kepada apa yang dia ingini harus dapat. Nah ketika manusia berdosa itu keinginannya semakin tak terbatas, tetapi dia mencari sesuatu kepada dunia yang terbatas.
Disitulah mulai muncul kekhawatiran. Aku ingin ini, tapi kok nggak dapat ya. Dia lupa bahwa yang dia kejar itu sesuatu yang sangat terbatas pada dunia atau waktu yang sangat terbatas. Nah ini yang memunculkan kekhawatiran itu. Nah yang menarik tadi pertanyaan, mengapa Alkitab berkata jangan kamu khawatir. Nah, jadi kita kembali, akhirnya kekhawatiran itu ketika Allah berkata jangan kamu khawatir, pesan di balik itu adalah ingat loh ya, ketika kamu khawatir, hatimu bergeser dan kamu akan fokus ke sana. Tahta Tuhan maksudnya telah diambil alih kekhawatiran. Nah, ini menarik Mas. Ya. Karena kan sebelum Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 6 itu jangan khawatir. Ya kan itu ada perkataan yang menarik di atasnya. Jangan kamu mengabdi kepada dua tuan. Ya. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya kan? Betul. Berarti ini kan ada kaitannya juga kan dengan ayat selanjutnya tadi untuk jangan khawatir tadi. Betul. Karena ternyata kita itu mengabdi kepada Mamon. Dua tuan. Berarti ada berhala dong di hati kita. Yes. Jadi gini, kita itu sebenarnya kan manusia itu kan selalu cari untung ya. Kalau mana yang menguntungkan? Yes. Kalau Allah menguntungkan, aku sembah deh. Tapi ketika Allah sepertinya tak berdaya, nggak nolong-nolong, ada Mamon yang lebih cepat nih. Ini aku sembah. Ingat nggak ketika bangsa Israel, Musa naik ke gunung Horeb, lama kan nggak turun-turun. Nah, bangsa Israel merasa khawatir nih, karena dia kehilangan pegangan kan. Kehilangan pelindung seakan-akan. Lalu dia nunggu Musa nggak turun-turun, lalu dorongan hatinya, wah ini bangsa-bangsa kiri kanan punya dewa nih. Lah kita ditinggalin begitu saja gitu kan, nggak jelas. Nggak selang lama dia bikin lembu emas. Betul. Nah sebenarnya yang dia cari itu sebenarnya apa sih? Tuhan atau lembu emas? Kan bukan itu sebenarnya. Dia merasa insecure kan, merasa nggak terlindungi jika tidak ada sesuatu yang disembah. Pun disembah itu bukan dalam rangka mengagungkan apa yang disembah itu kan. Yang disembah kan ininya. Dia harus menenangkan jiwanya nih. Kalau ibarat kata begini, kalau seandainya dalam satu rumah tangga itu komplit ada papa, mama, anak-anak gitu. Sering kali begini, di rumah itu ya, walaupun anak-anak kita nggak komunikasi, kalau dia ada di rumah di kamar hati kita tenang kan? Tenang. Betul. Tapi kalau anak kita pergi kemana kayak nggak tenang gitu. Betul. Karena nggak ada di dekat kita. Sebenarnya yang nggak ada itu toh dia pulang kok nanti. Nah kita itu selalu dikuasai oleh yang namanya keinginan untuk mengontrol, keinginan untuk mengendalikan situasi. Jadi kekhawatiran. Kenapa Tuhan berkata jangan kamu khawatir? Ingat, ketika kamu khawatir berarti kamu sedang ingin mengendalikan segala sesuatu menurut kamu, menurut hatimu, dan kamu pasti tidak mau. Pun kalau kamu ketemu sama aku nih, seandainya Tuhan ngomong gitu ya, kamu akan tetap mengendalikan aku nih. Tuhan nih dampak kekhawatiran itu adalah bukan sekadar seseorang ingin mencari sosok yang bisa diagung-agungkan gitu. Tetapi dia ingin mencari keuntungan yang lebih pekat dalam dirinya. Tapi kan dalam konteks bangsa Israel yang meminta Harun untuk menyembah anak lembu emas itu, kan? Emas. Itu si Harun, maksudnya bangsa Israel, itu memang menginginkan sosok Allah yang terlihat kan? Jadi dengan kata lain, Allah yang kemudian dibentuk dalam anak lembu emas ini, mereka menyebutnya juga Allah mereka, Yahweh kan, begitu kan? Betul. Untuk dalam arti sosok yang kelihatan ini lebih meyakinkan. Bisa meredakan kekhawatiran mereka dibandingkan dengan Allah yang tak terlihat. Makanya tadi dua tuan kan, Allah dan juga Mamon. Mamon lebih kelihatan dibandingkan dengan Allah yang tak kelihatan. Betul. Gitu. Dan lebih meyakinkan, lebih bisa dipakai sandaran sesuatu yang sifatnya bisa cepat, instan, bisa segera dirasakan. Benar. Makanya begini kan, berkali-kali Alkitab berkata bahwa kita itu manusia daging. Manusia daging itu selalu erat kaitannya dengan keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Itu manusia yang telah dikuasai oleh dosa kan. Jadi kepuasan hidup manusia itu terletak pada kepuasan daging kan.
Maka saya selalu punya istilah nih Pak Daniel. Kepuasan manusia berdosa cuma satu, melakukan dosa. Ya, yang gini-gini tuh ya. dosa. Ingat kan? Jadi sekarang kemarin nggak inget kan? Iya kan? Oh gaya cara ngomong saya. Iya, yang terus pakai peragaan itu kan. Gitu. Jadi nggak puas kalau nggak dosa. Nah sementara mamon itu walaupun sementara dia memuaskan loh. Ya. Gimana enggak orang makan butuh duit, bayar sekolah butuh duit. Betul. Apapun selama kita hidup di dunia ini butuh duit. Dan itu kayaknya rapet banget loh ngejarnya itu. Iya. Jadi dikejar oleh kebutuhan yang namanya duit atau mamon itu rapet banget kita. Siapa coba ditanya di antara kita nih, mungkin para pemirsa ini ya. Mulai orang yang sederhana maupun orang yang paling hebat lah gitu. Termasuk orang yang katanya sudah benar-benar sufi gitu ya. Apakah betul tidak membutuhkan uang? Bahkan ada satu kelompok yang memutuskan dirinya bergaul dengan kemiskinan gitu. Apakah teologi betul? Penderitaan Penderitaan. Oke, dia terlepas dari jerat uang, Pak. Tetapi harga diri kan segala-galanya. Nah, jadi kita bicara kekhawatiran di sini bukan hanya bicara soal habisnya uang, tidak nampaknya uang, tapi ini loh, kita itu membuat diri itu lebih berharga dari segala-galanya. Betul. Bahkan Tuhan pun kalau udah berkaitan dengan kebutuhan itu seakan-akan jadi nomor 2 kan? Iya, betul. Jadi memang tergantung pada apa hidup seseorang itu disandarkan kan ya. Kalau misalnya dia bersandar pada identitas, identitasnya mungkin pada pasangan ya maksud saya. Ketika relasinya itu hancur atau hubungan dengan pasangan menjadi tidak baik-baik saja, maka dia akan khawatir. Kalau misalnya dia bersandar pada harga dirinya itu pada reputasi gitu ya, maka kalau dinilai buruk dia khawatir. Jadi bukan hanya pada uang kan. Betul. Berarti ini kan yang namanya kekhawatiran itu kan menjadi alarm ya. Yes. Alarmnya hati kita bahwa ada sesuatu yang salah di hati kita kan kira-kira begitu ya. Karena ini menunjukkan sebetulnya apa yang kita sembah. Ya. Benar nggak kira-kira? Betul. Tuhan pernah ngomong begini kan dalam Matius 6:27 itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sasta saja umurnya? Artinya apa sih? Tuhan sedang menunjukkan satu fakta bahwa satu kekhawatiran itu tidak bisa menambahkan umur. Apalagi kalau hidupmu penuh dengan kekhawatiran. Sama sekali nggak menolong. Saya tambah lagi, berarti ini kan tambahan umurnya kaitannya kalau saya bahasakan yang lebih modern adalah masa depan. Ya. Memang kita itu bukankah memang perlu memikirkan masa depan? Perlu, siapa bilang nggak perlu? Kalau itu jangan jadi manusia deh, kan gitu. Cuma masalahnya masa depan yang apa? Yang pertama, masa depan yang bagaimana? Yang kedua, bagaimana mengejar masa depan itu? Kan gitu, itu yang terpenting. Sekarang jadi bagaimana perencanaan akan masa depan itu dan dengan siapa kita menjalani perencanaan akan masa depan itu ya? Karena masa depan, kita mau bikin masa depan apa? 1000 tahun? Enggak kan? Paling 70-an. Nah, apa yang kita bisa buat untuk 70 ini? Kalau mungkin orang bisa menumpuk harta, bahkan bumi ini bisa dibeli ya. Mungkin ya, bumi ini bisa dibeli dengan segala kecerdasannya gitu. Tapi coba ketika dia mati, lalu dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, dengan segala daya upayaku bumi aku beli. Sekarang bumi aku kasih hadiah ke engkau, masukkan aku ke surga. Tuhan ketawa dong. Upil aja kamu nggak bisa bikin. Gitu kan? Iya. Jadi seringkali kekhawatiran itu mendorong kita itu sebenarnya apa sih kekhawatiran itu? Ya karena kita ingin menjadi penguasa atas diri kita, menjadi sesembahan kita. Makanya kekhawatiran itu Tuhan sedang menawarkan gini loh, nggak ada loh kekhawatiranmu itu bisa menambahkan umurmu. Walaupun kamu pikirkan seperti apa nggak nambah. Yang bisa menambah umur adalah imanmu kepada Tuhan. Berarti makin kita ingin mengontrol, kita makin stres dong. Yes. Makin khawatir dong. Makin khawatir dan akhirnya akan ada semacam gini, penegasan. Tuh kan Tuhanmu nggak nolong kan? Mana Tuhanmu yang kamu sembah tiap hari? Katanya Maha Kuasa, katanya Raja Damai, kamu punya masalah nggak damai-damai. Nah, jadi akhirnya didorong manusia kepada sudut di mana dia akan berkata memang iya ya, Tuhan tuh nggak ada ya. Akhirnya memang layak saya lah layak mengendalikan hidup kita. Ada satu gini Pak Daniel, ada satu perbedaan ya, ada anomali yang terjadi antara orang yang beragama dan orang yang nggak beragama. Nah, orang yang atau kita sebut ateis lah ya, ateis dan teis.
Orang-orang yang teis itu biasanya ribet hidupnya. Yang ateis dia bisa berdamai loh. Bisa berdamai. Maksudnya apa? Dia menaruh hidupnya seakan-akan dia bisa mengendalikan hidupnya dengan sesama saja. Dia lupa sedamai-damainya orang membangun hubungan satu dengan yang lain, mati juga. Iya. Nah kalau kita nggak memahami setelah kematian itu ada sesuatu pertanggungjawaban kan, ya menjalankan hidup semaunya saja. Iya. Maka di sini kembali kata khawatir. Sebenarnya kekhawatiran itu akan menciptakan, membuat manusia itu gini, dia akan mendudukkan dirinya sebagai penguasa. Karena Tuhanmu udah nggak berdaya loh. Iya. Maka kembangkan potensimu, bangun hubunganmu sebaik-baiknya kayak Nimrod. Ayo kita buat menara yang sampai ke langit. Tujuannya itu apa? Mencari nama kan? Iya. Mencari nama. Dan disitulah titik di situ ketika manusia maksimal sebagai manusia, Allah turun tangan untuk memporak-porandakan. Jadi kekhawatiran di sini memiliki dampak yang begitu serius terhadap pola pikir, pola hidup, juga termasuk iman seseorang. Iya, puji Tuhan, luar biasa. Nah, kalau kita bicara selanjutnya ya, masih di Matius pasal 6 ya. Ya. Jadi selain tadi bicara tentang mamon, jangan khawatir kata Yesus, lalu Yesus juga mengajarkan supaya kita itu belajar dari burung-burung di udara. Ya. Nah itu gimana? Ya, begini. Maksudnya apa? Kok kita suruh belajar dari burung? Begini ya, burung itu diciptakan kan berbeda dengan manusia ya. Manusia itu dikasih hikmat loh. Iya. Untuk mengelola segala sesuatu. Nah, burung pun kan juga diciptakan Tuhan. Itu bicara soal keadilan kan. Tuhan itu adil. Kalau burung saja yang dia nggak tahu bagaimana dia harus mengembangkan diri dari dulu, yang namanya burung makan biji jagung ya begitu aja. Lah kita ini kan dikasih kesempatan untuk mengembangkan diri dari biasa makan jagung mentah, akhirnya diolah sedemikian rupa. Tapi ironisnya, semakin manusia cerdas, semakin banyak kekhawatiran. Iya, sementara burung nggak pernah panik ya. Enggak. Oh, besok ada makan, nggak ada makan, dia tetap berjuang mencari makan. Pernah dengar nggak monyet stroke? Enggak. Karena dia nggak pernah makan pisang goreng kan? Karena juga nggak diperiksa juga sih. Nggak tahu juga kalau diperiksa juga. Monyet yang diperiksa nih. Monyet itu kan nggak stres. Jangan-jangan kalau kita melihat kan, santai aja gitu kan. Karena nggak pernah makan pisang rebus. Tapi realitasnya kan sulit, Mas. Gimana? Realitasnya kan tapi tetap sulit untuk berpikir seperti itu kan. Iya. Apalagi kalau keadaan ekonomi susah, terus pelayanan berat, keluarga bermasalah, nyatanya kan susah. Ya kalau bicara susah, kita memang harus akui ya. Dari sejak saya kecil, nggak ada yang namanya hidup itu selalu senang gitu kan, selalu susah. Nah disinilah perbedaannya Pak Daniel. Bersyukur kita itu diberikan anugerah kasih karunia untuk percaya kepada Tuhan. Roma 8:28 itu jelas sekali. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana Allah bagi orang yang dikasihi. Bagi orang yang dikasihinya. Jadi pertanyaannya adalah segala sesuatu itu apa sih? Kita silahkan isi semuanya. Kekhawatiran apa itu? Segala sesuatu, sakit penyakit, kemiskinan, apapun isi. Nah, lalu kita sodorkan proposal itu kepada orang yang nggak percaya Tuhan. Apakah juga mengalami? Sama semua mengalaminya. Dalam Tuhan, di luar Tuhan sama mengalami. Nah, lalu apa perbedaannya? Gitu kan. Perbedaannya jelas kalau kita memahami Roma itu. Tujuannya supaya kita sampai di 29 kita serupa dengan gambaran anaknya kan. Goalnya jelas. Nah, kan menjadi pertanyaan, kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, tapi kita masih ketika kesulitan datang, terus kita khawatir, berarti kita nggak tahu goalnya Tuhan kemana. Betul. Ya, atau dengan kata lain bahwa Injil itu memang tidak pernah berkata bahwa hidup orang percaya itu akan bebas masalah ya. Nggak ada ayatnya itu. Iya, nggak ada. Bahkan dipertegas di Filipi berapa itu, yang kamu bukan hanya diberikan karunia untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Iya. Itu clear loh. Iya. Tapi tentunya memberikan tadi ya, selain akan menjadi sarana untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus, tapi Injil juga memberikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh dunia juga kan, bahwa Allah hadir di tengah-tengah kekhawatiran. Ya. Itulah untuk membentuk kita tadi. Kehadiran Allah itu kan membedakan. Betul. Dengan apa yang dimiliki oleh dunia. Iya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya Mas, begini, bagaimana kita masuk ke Injilnya nih ya? Bagaimana
kita masuk ke dalam keindahan Injilnya. Bagaimana salib Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus itu benar-benar bisa menjadi obat Ya. kekhawatiran kita. Karena kekhawatiran kita sumbernya adalah berhala kan. Ya. Nah sekarang bagaimana salib Kristus berbicara tentang kepada orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran. Ya. Seringkali begini ya. Sebelum menjawab ke sini, seringkali mohon maaf ini gereja itu ngerusui, tahu nggak? Ngerusui tahu nggak? Iya. Ngerecokin. Berita salib yang sebenarnya. Iya. Kalau istilah hari ini mendowngrade gitu, mendegradasi fungsi salib, berita salib yang sejati. Apa itu? Salib itu dijadikan alat di mana disitulah tempat orang bisa meminta segala-galanya. Termasuk kekhawatiran tadi, khawatir tentang anak, datang kepada salib. Oh, jadi memakai salib itu sebagai sarana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Yes, kembali berhalanya itu. Kan? Iya, betul. Jadi itu apa bedanya orang yang datang ke Gunung Kemukus, iya, ke Gunung Kawi, iya, gitu. Cuma kalau salib kan agak Kristen banget itu kan, iya, agak rohani gitu. iya. Nah ini ternyata fatal kan, dan seringkali gereja justru hadir menjadi apa tadi saya bilang kalau bahasa Jawa itu ngerusui, Iya. ngerecoki makna salib itu. Nah, Iya. berita harusnya gimana? Nah, itulah harusnya kita gereja harus benar-benar memahami apa maunya Tuhan terhadap salib itu. Kan salib itu cuma satu-satunya cara bukti Allah tidak rela kita binasa, itu aja. Iya. Jadi saya ulang, salib itu Pak Daniel adalah bukti bahwa Allah serius manusia tidak mau binasa. Iya. Jadi bukan Allah karena kamu miskin nggak kurang makan nih, ku kasih salib, terlalu murah itu. Terlalu murah Pak. Nah, iblis pinter di sini. Dia mendorong manusia untuk fokus kepada soal kantong nih, soal perut nih. Pinter banget itu. Dan sementara yang terlihat saja ya. Yes. Sementara manusia berdosa memang itu maunya. Iya. Udah klop deh. Antara keinginan dan kesempatan. Iya, antara supply dan demand. Yes. Demand-nya apa, supply-nya ada nih. Gitu. Saya mau maknai doa Bapak kami itu. Janganlah bawa kami kepada pencobaan, tapi jauhkanlah kami dari yang jahat. Itu saya memaknai bahwa apa sih pencobaan itu? Lepaskanlah kami dari yang jahat. Apa itu manusia itu pencobaannya apa sih? Memuaskan keinginan kan? Karena punya powerful untuk melakukan jahat, ini manusia punya kekuatan nih. Lalu datanglah kesempatan, apa itu? Jauhkan dari yang jahat, kesempatan jahat. Ya. Nah, seperti tadi, khawatir pengen ini pengen itu, datang loh iblis tawaran nih, cara ini gampang nih, cara ini gampang, cara ini gampang. Gimana? Biar kamu nampak rohani, datang ke salib. Jadi nyanyiku datang pada salib itu yang dibawa itu adalah kemiskinan. Yeah. Yang dibawa itu kegagalan dalam konteks ya yang sifatnya jasmani gitu. Tidak, sementara Tuhan berkata kalau seandainya Tuhan Yesus di kayu salib itu begini kan, kamu ngapain nangis? Aku tuh nggak nangisin soal itu. Aku tuh mati, darahku tercurah, badanku hancur. Bukan soal kemiskinanmu. Aku nggak mau kamu binasa. Titik. Ya, luar biasa ya. Jadi keindahan Injil adalah kematian Kristus memastikan kita tidak binasa. Yeah. Nah di sini Pak Daniel, maka gereja harus benar-benar konsisten ya, mengajarkan berita salib yang benar, kasih karunia yang benar, sehingga masalah-masalah hidup tidak men-skip orang untuk memanfaatkan salib secara salah. Iya, jadi Injil itu nggak cuma berkata jangan khawatir, bukan itu ya. Tetapi Injil justru memberikan pribadi, yaitu Yesus Kristus, gitu kan ya, untuk menyelesaikan masalah kekhawatiran manusia. Karena masalah kekhawatiran manusia itu bukan sekedar kebutuhan yang lahiriah, tapi kebutuhan yang vital, yaitu hatinya, gitu ya. Coba ditanya. Penyembahan gitu ya. Betul. Coba kita lemparkan pertanyaan nih Pak Daniel kepada kita semua. Mana lebih gelisah ketika kita mau tidur nih, diuber-uber masalah, taruhlah hutang, atau sakit penyakit, atau masalah dengan orang lain, atau maut. Kita mau tidur nih, malam nih ya. Mana yang membuat kita lebih nggak bisa tidur? Apakah karena diuber-uber hutang,
atau karena sakit penyakit yang nggak sembuh, atau maut. Sekarang sih utang. Percaya nggak? Masalahnya begini, kalau kita taruhlah nih, besok harus bayar hutang nih, terus ternyata besok enggak, paling di penjara loh. Iya. Berapa tahun? Taruhlah 10 tahun. Iya. Kalau maut, kekal kan? Iya. Kekal. Kita bisa loh tidur nyenyak bek gitu, dengan yakin besok pasti bangun. Sementara kalau bayar hutang, nggak bisa tidur. Iya. Coba. Karena besok nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Dan itu mengerikan. Padahal Iya. kalau maut itu, aduh. Nah ini kita mengajak kita semua untuk sampai pada titik perenungan itu. Bukan berarti kita, oh kalau gitu nggak mikirin masalah-masalah akhirat itu. Tidak. Tetap kita punya tanggung jawab kan gitu. Yang harus kita selesaikan, kita selesaikan. Ya. Gitu Pak Daniel. Berarti juga bisa dikatakan bahwa lawan kekhawatiran itu bukan sekedar berpikir positif ya. No. Kekristenan nggak pernah ngajarin berpikir positif loh. Iya kan? Jadi berpikir benar. betul. Bahkan kalau kita bicara dalam konteks kekhawatiran ini adalah kita bertobat dan jadi beralih menyembah Allah yang benar. Iya. Karena selama ini kita menyembah Allah yang salah kan. Iya. Kalau dipikirkan Tuhan berkata dalam hukum 10 hukum Taurat itu kan jangan ada padamu Iya. ilah Allah lain di hadapan. Allah lain. Apa itu? Jangan ada sesuatu kan gitu yang ada padamu. Karena apa? Itu akan menggeser posisi Allah kan. Akan menggeser posisi Allah, dan Allah itu Allah yang cemburu kan. Dan Allah yang cemburu itu dia akan mengejar apa yang dia cintai. Ya, betul. Dan ketika mengejar yang dicintai itu, maka ya dia akan habis-habisan di situ, all out di situ. Iya. Karena itu sangat dicintainya. Dan ketika dia mengejar yang dicintai, dia tidak mengorbankan yang mengorbankan orang itu, tapi dia mengorbankan dirinya loh. Oh, luar biasa. Coba kita mau masalah apa kira-kira yang hari ini membuat kita semua sampai, kan kekhawatiran itu ternyata begini pola kerjanya Pak Daniel. Dengan kekhawatiran ada itu, yang pertama akan melemahkan otot iman ya. Iya. Jadi nggak punya pengharapan, berdoa malas, baca Alkitab malas. Ya karena kita percaya pada yang lain. Iya, karena fokusnya ke situ gitu. Jadi begitu khawatir, pagi mikirin itu, siang mikirin itu. Maka kekhawatiran itu kan merimnao kan, berpikir terus menerus kan, kepikiran terus menerus, sampai nggak mikirin Tuhan. Saking khawatirnya, gini, khawatirnya terhadap si anak kita karena takut anaknya segala sesuatu terjadi, malah nggak mikirin pribadi anak itu. Ya, betul. Malah kita cecer, kamu harus begini, harus begitu, tanpa mempertimbangkan perasaan si anak kita kan. Ya. Jadi pribadi yang kita khawatirkan itu ternyata malah nggak kita sayangi. Ya. Justru kita lukai dengan apa itu? Kekhawatiran kita, ketakutan ego kita sebetulnya di situ. Ego. Kalau Pak Daniel pernah ngomong, kalau anakmu pulang malam itu yang sebenarnya yang jadi berhala kan bukan anakmu. Karena berhala kontrol kita kan, merasa nggak dihargai orang tua, sebagai orang tua nggak dihormati, anak nggak nurut. Itu akhirnya mendorong terus ditutup dengan yang namanya karena papa mengasihi. Betul sekali. Padahal papa lagi mengasihi diri sendiri. Iya, betul sekali gitu ya. Oke, luar biasa Mas Didi. Ada closing statement? Ya. Sehubungan dengan Baik. topik ini. Jadi kekhawatiran memang selalu ada, oleh sebab itu Tuhan berkata jangan khawatir. Ya. Nah, oleh sebab itu bagaimana supaya jangan kita khawatir? Tidak ada cara lain selain kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan? Lakukan perkara yang paling mudah, walaupun nggak mudah. Apa itu? Berdoa. Baca Alkitab, menginjili hidup, menghidupi Injil setiap hari. Ya. Itu menjadi penting, karena kalau enggak, Injil itu seperti biji yang kecil. Ya. Benih yang kecil, dia cepat bertumbuh, tapi karena terhimpit masalah, dia cepat layu. Iya. Hari Betul, ini karena kekhawatiran. Yes, karena kekhawatiran. Jadi mari kita tetap terus Amin. berserah kepada Tuhan, ngomong apa adanya kepada Tuhan. Kalau aku sakit, ngomong sakit. Amin. Kalau aku butuh, ngomong butuh. Dengan demikian, kita akan melatih diri, otot iman kita akan kuat. Oke, terima kasih Mas Didi. Tuhan berkati. Mungkin hari ini saudara sedang capek atau sedang khawatir. Banyak pikiran, banyak ketakutan, banyak hal yang belum pasti dalam hidup saudara. Saudara ingat ini,
Kekhawatiran seringkali muncul ketika hati mencoba menjadi Tuhan kecil Yes. bagi dirinya sendiri. Tetapi Injil mengundang kita kembali untuk bertobat dan percaya kepada Bapa yang memelihara burung di udara dan tidak pernah melepaskan anak-anaknya. Sampai jumpa dalam podcast Igrea Ngopi selanjutnya. God bless.